Oke, kita akan bahas tutorial 4 untuk soal-soal yang saya warnai biru di soal tutorialnya. Nggak saya buka lagi ya, karena ini udah saya buatkan dan kita bahas sama-sama. Jadi yang ditutup ini udah ada jawabannya. Sambil kalian berpikir. Oke, soal nomor 1 dulu. Persamaan parabola. Parabola itu pasti melengkung gitu ya, entah ke atas, ke bawah, kiri, atau kanan. Puncaknya di 0,0 melalui 4,2. Berarti pasti membuka ke kanan ya. Oh, ini bahkan dikasih tahu. Ini kalian coba bisa. Oke, kita lihat. Jadi saya mengerjakannya primitif ini, jadi rada panjang tuh. Tapi sebenarnya cepat aja. Parabola membuka ke kanan, pasti bentuknya ini, betul? X sama dengan berapa Y kuadrat tambah BY tambah C. Tinggal kita cari ABC-nya. Coba kita lihat sekarang. Dia melalui titik 0,0. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Atau kalau Y-nya 0, X-nya 0. Ya. Kalau Y-nya 0, ini habis. Ini X-nya 0 habis. Berarti C-nya harus 0. Nah, dari situ saya dapat parabolanya harus berbentuk ini. C-nya harus 0. Ini saya uraikan, saya faktorkan. Nah, kalau difaktorkan gini, akar-akarnya berapa? Y-nya yang variabel, ingat ya. Yang X-nya yang fungsi. Jadi Y, kapan dia 0? Kalau Y-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan berapa? Min B per A ya. Ini supaya 0. Akar itu kan pembuat 0. Nah, kita lihat bahwa di soal kita akarnya cuma 0 aja ini. Nah, berarti apa? Saya buka aja. Akar-akarnya ini dan ini. Ingat, variabelnya Y ya. Jadi, berapa Y supaya nilai parabolanya 0. Yaitu di sini, Y1, Y2 ini. Nah, tapi kita lihat di soal akarnya cuma ada di Y sama 0. Yang membuat X sama dengan 0 ini X-nya, ini seluruhnya. Itu hanya di sini. Maka, kalau gitu ini nggak masuk akar nih. Maka B-nya harus 0. Supaya akarnya yang ini 0 gitu ya. Telat. Oke. B-nya 0. Kalau B-nya 0, berarti saya punya persamaannya harus ini. Kemudian dibilang di soalnya melalui titik 4,2. Jadi saat X-nya 4, Y-nya 2. Saya masukkan X-nya 4, Y-nya 2. Ketemunya A-nya 1. Dapatlah persamaannya. Ya. Kalau nggak diminta jalannya ya langsung aja kayak tadi si Jackson. X sama Y kuadrat gitu. Nebak dia boleh aja. Setelah itu akurkan titiknya. Kalau kalian apa beberapa rumus di SMA yang istimewa, puncak parabola tuh min B per 2A, apa gitu. Kemudian manfaatkan titik satu lagi dengan cepat, lebih cepat. Ini saya pakai cara yang primitif aja. Udah ngebut ya? Nyalinnya nanti di rumah atau ya udah salin. Berikutnya soal yang B. Misalnya F dan G adalah fungsi yang mempunyai turunan kontinu. F aksennya nggak 0. Jika X-nya ini, Y-nya ini, maka dy dx apa? Kita mau ngitung dy dx. Y nggak bisa diturunin ke aksen fungsi T. Ya, Y aksen. Ini sama apa? Hati-hati. Bukan dy dx nggak sama dengan Y aksen ya. Kalau Y aksen itu sama dengan dg dt. Nah, pakai D, jangan pakai Y aksen. Jadi apa? dy dt
bagi dx dt ya. Tinggal dihitung aja. Oke, itu rumus dasar, jangan lupa. Nah, vektor satuan yang searah dengan vektor U, cepet aja apa? Vektor satuan hitungnya gimana? Ayo ngomong salah satu orang. Rasya, vektor satuan dari vektor U apa? Hah? Ah, itu mah bukan kemarin. Minggu sebelum itu liburan. Vektor satuan. Apa? Kali lagi? U dibagi panjangnya gitu. Jangan lupa ini dasar ya. Review teori dasarnya. Dua buah vektor ortogonal jika dan hanya jika hasil kali titiknya apa? U dan V ortogonal kalau gimana? Apa 0? Apanya yang 0? Hasil kali titiknya 0 ya. Dari rumus U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos theta. Kalau ortogonal berarti cos theta-nya 90 derajat ya, theta-nya, cos theta-nya 0. Jadi hasil kalinya 0. Salah satu vektor normal bidang ini adalah, kalau yang ininya nggak bisa, itu nanti di bawah bikin persamaan bidang ya nggak bisa itu. Apa ini? Tebak aja. ABC. Udah gitu ya, nebak juga benar. Hasil kali silang dari vektor U dan V di ruang selalu apa? Kalau nggak tahu tebak aja dulu. Nggak selalu satu, masa vektor jadi. Tembak gak? Udah saya gambarin gini masih belum bisa. Tegak lurus. Ya ingat ya, hasil kali silang. U kali V, nanti hasilnya tegak lurus keduanya. Nah, tegak lurus terhadap U dan V. Ininya harus tahu, nanti ada soal persamaan bidang melalui 3 titik. Gimana nyari faktor normalnya? Oh, ternyata nanti pakai hasil kali silang gitu. Tapi kalau nggak tahu tegak lurus ya nggak bisa ngerjain. Jika F sama dengan ini, maka F aksen apa? Udah tebak aja rumusnya. Kalau nggak, yang aneh harus diingat-ingat. Yang natural itu langsung. Apa, Neng? Ini isinya apa? Turunan F tambah turun G. Vektor tetap ya. Integralnya juga integral masing-masing. Ya nanti vektor ini integralkan, dikurung siku. Lanjut lagi. Vektor arah dari garis dan persamaan ini apa? Ayo loh. Nanti aja kalau gitu ya. Jawabannya yang ini nanti. Kalau nggak ada yang tahu. Neng, tahu nggak apa? Nggak. Si Rasya mah nggak akan tahu. Marsinta? Nggak tahu juga. Enggak, vektor arah garis mah vektor aja. Nanti kalau gitu jawabnya ya. Nanti di bawah ada membentuk persamaan garis. Kita lihat vektor arahnya itu yang mana nanti. Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 2. Untuk masing-masing persamaan berikut, tentukan apakah persamaan tersebut merupakan persamaan parabola, elips, hiperbola. Ini. Ingat, kalau persamaan elips itu kuadrat-kuadrat dua-duanya positif ya.
X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kalau hiperbola, salah satu negatif. Kalau parabola, kayak Y sama X kuadrat, yang satu kuadrat, yang satunya pangkat 1. Jadi ini apa? Parabola ya. Tapi memperlihatkannya saya tulis gini. X sama dengan sekian Y kuadrat. Oke, jadi parabola, oh ya, membuka ke kiri. Karena variabelnya Y berarti fungsinya si X ya. Parabolanya membuka kiri kanan. Kalau ini negatif membuka ke kiri. Kalau koefisiennya positif ke kanan. Ini membuka ke kiri. Tuh. Lanjut lagi ngebut. Tapi kalau nggak paham, tanya ya. Tanya, begitu saya tadi bilang ke kiri ke kanan ini. Nggak ngerti itu. Kamu paham nggak ini? Hah? Benar? Lanjut kalau gitu. Persamaan parametrik dari parameter sama aja ya. Dari kurva diberikan sebagai berikut. Tentukan, ini persamaan parameternya X-nya ini, Y-nya ini. Tentukan persamaan Kartesius dari kurva dan gambarkan. Jadi harus diapakan? Kalau tentukan persamaan Kartesius itu maksudnya persamaan dalam X, Y aja. T-nya harus dieliminasi. Ngilangin T-nya gimana dari sini? T sama Y kuadrat ya. Dengan catatan nanti Y-nya harus yang positif aja di gambarnya. Oke, jadi Y ini T Y kuadrat. Masukkan ke persamaan yang ini ya. Sehingga X yang awalnya ini diganti T-nya. Nah, ketemulah X sama dengan akar Y kuadrat plus 1. Tapi susah ngegambarnya ini. Kita kuadratkan aja. X kuadrat sama dengan ini. Tanpa akar. Satukan yang kuadrat-kuadrat ya. Nah, ini kuadrat-kuadrat salah satu negatif. Ini hiperbola. Yang nggak boleh 0 berapa? Yang mana? X-nya boleh nggak 0 di sini? Enggak, nanti ruas kiri negatif, masa ruas kanan 1. X-nya nggak boleh 0, berarti membuka ke sumbu X. Ya. X-nya paling kecil berapa? 1 sama min 1 ya, simetri. Jadi dia hiperbola, ininya di 1 dan di min 1, membuka ke kiri. Ke kiri kanan ya. Gitu. Kalau lupa membuka atas bawah atau kiri kanannya, lihat yang nggak boleh 0 mana? X-nya, berarti membuka ke sumbu X. Berapa X paling kecil? 1 kalau Y-nya 0. Jadi ini 1. Simetri dia juga min 1. Bisa? Lanjut lagi, udah banyak pisan ya. Biar yang malah yang susah nanti di bawah cover. Udah? Ayo nyalin cepet. Kamu lagi nyalin atau lagi coret-coret? Nanti ini yang udah dibuka saya berikan kan. Sama dengan yang di atas ini supaya lebih paham. Ini persamaan parameternya X-nya sekian, Y-nya sekian. Dengan oh ya, lupa saya. Tadi. Ini gambarnya nggak boleh semuanya. Karena tadi Y-nya harus non negatif. X-nya juga non negatif ya, ini akar kan. Jadi hanya daerah yang X dan Y-nya positif. 0 boleh. Jadi hanya yang merah. Kalau lihat ini memang hiperbola sepasang. Tapi ada persyaratan tadi. Jadi hanya yang merah. Oke, lanjut.
Yang ini. Aduh, nggak keburu nyalin gitu ya, biarin aja lah. Nanti bisa lihat dari sini nyalin. Di rumah tuh kalau dilihat lagi kemudian disalin, itu juga banyak yang nempel tuh ya. Belajarnya jadi jangan dilihat diapalin, ditulis itu tuh nempel tuh di kepala kita. Oke, X-nya ini, Y-nya ini, T-nya nanti aja belakangan. Ngilangin T-nya gimana nih, pakai apa? Ini ada sekan, ada tangan. Cari hubungannya apa sekan dengan tangan? Hah? Lupa. Apa dia inget-inget lupa? Kira-kira aja apa? Entar lebih keras. Enggak. Apa? Sebentar. Tan kuadrat min sekan kuadrat sama dengan min 1. Sama dengan apa? Sama dengan min 1 yang betul. Yang benar 1 tambah tangan kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Ya, jangan muter terbalik gitu ya. Rumus dasarnya. 1 tambah tangan kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Ya udah kita hitung 1 ditambah tangannya apa? Y per 3 kuadrat. Tangan kuadrat. Sama dengan sekan kuadrat tuh X per 2 kuadrat. Gitu. Oh, saya tulis dulu sekannya ini, tangannya ini. Baru masuk ke ini. Ini rumus dasar di SMA. Oke. Pakailah tangannya ini, Y per 3. Sekannya X per 3. Tuh. Enak. Kalau udah disiapin saya enak di kelas. Tapi nyiapinnya ini lama nih. 2 jam nggak selesai bikin ini solusi. Belum harus nutup-nutupin pakai kotak-kotak. Oke. Dan sesudah itu dimarahin sama istri saya. Oke. Hiperbola ya. Ini kuadratnya pindahkan. Ini membuka kemana hiperbolanya? Yang nggak boleh 0 yang mana? X yang nggak boleh 0. Berarti membuka ke sumbu X. Paling kecil X-nya berapa? Belum lihat sudutnya, ini aja dari sini. X-nya berapa? 0. 4 ya, supaya ini jadi 1. Supaya ini jadi 1. Bukan 4, 2. 2 kuadrat per 2 kuadrat 1, ininya Y-nya 0. Oke, jadi dia gambarnya hiperbola. Buka ini 2 di sini, ini 2. Nah, baru dilihat sudutnya. Ini udah dibuka sih jadi ketahuan yang merah, biarin aja. Gimana mendapatkannya? Coba kita lihat. Ini agak rada sedikit susah ini ya. Kita mau lihat ujung-ujung T-nya. Kalau T ini min pi per 2 nggak termasuk T-nya. Tapi kalau T-nya mendekati min pi per 2 menuju min 90 derajat, sekan menuju tak hingga ya. Kalau bingung tulis sekannya seperkos. Kan cos min pi per 2 tuh 0. Tapi positif. Di kuadran 4. Positif sekan seperkos. Menuju seperkos menuju tak hingga. Oke ya. Jadi kalau T-nya menuju min pi per 2, kita lihat X-nya akan menjadi tak hingga. Y-nya gimana? Tangan min pi per 2. Tangan min pi per 2 gimana? Tangan itu kan sin min pi per 2 dibagi cos min pi per 2. Yang bawah 0. Yang atas min 1 ya. Kita lihat tandanya ini di kuadran 4.
Negatif. 1/0. Tak hingga, tapi negatif. Jadi, nah, yang Y-nya menuju ini. Artinya apa? Gini, saya mau ngegambar persamaan ini, tapi berasal dari T yang sini. Kan kayak yang atas nggak seluruhnya tuh. Tergantung T-nya. Nah, gambarnya mungkin nggak seluruhnya, mungkin seluruhnya. Kita nggak tahu. Nah, sekarang saya mau melihat yang ujung awalnya. Ujung awalnya berarti T-nya nggak ada ujung awalnya, karena min pi/2 nggak masuk. Jadi dilihat aja kalau T-nya mendekati min pi/2. Ya. Kalau min pi/2-nya masuk mah enak, tinggal masukin aja. T-nya min pi/2 masukkan ke X dan Y. Ini masalahnya min pi/2 nggak termasuk. Jadi dilihat kalau T-nya mendekati min pi/2, X-nya cenderung berapa, Y-nya cenderung berapa. Jadi kalau T mendekati min pi/2 atau pangkalnya itu, lihat X-nya positif, Y-nya negatif, tak hingga. Berarti ada di sini. Ada di daerah sini kan? X-nya berapa? Tak hingga ke kanan terus. Y-nya min tak hingga. Berarti ada di sini nih, ada di neraka di bawah sana, nggak kelihatan. Paham? Enggak, itu baru satu titik aja. Jadi awalnya ada di sini, awalnya. Sekarang kita lihat juga kalau T-nya yang paling besar. Kalau T-nya membesar, kita lihat T-nya mendekati pi/2, si X-nya itu berapa? 2 sekant theta. 2 1 per cos ya. 2 per cos. Cosnya 0. Tapi positif. Dia jadi tak hingga. Y-nya menuju berapa? Tangen pi/2. Plus atau min? Plus ya. Di kuadran 1. Jadi ini. Jadi kalau T-nya mendekati pi/2, X-nya menuju ke kanan terus, Y-nya juga ke atas terus. Ini. Berarti ujung sana tuh. Jadi semua ini parabola yang merah ini. Yang ini nggak dipakai. Udah, paham? Oke, lanjut lagi ya. Dipahami dulu ya. Ketimbang dicatat, dipahami dulu, baru nyatet. Atau sambil paham, sambil nyatet boleh. Jangan nyatet doang tapi nggak paham. Itu yang nggak boleh. Karena ininya mah nanti kan dikasih, bisa dilihat lagi. Yang penting pahamnya dulu. Ini supaya nggak terkontaminasi, nanti catatannya saya ini. Nomor 4. Tanya ya. Kalau nggak bisa tanya, jangan diam saja. Kalau diam saja nanti dibanjur sama ini nih. Lanjut lagi. Tentukan persamaan garis singgung terhadap kurva pada nilai T yang diberikan. Kemudian tentukan juga turunan D2Y dx kuadrat. Nah ini kurvanya. Punya X 4 sin T, Y-nya 2 cos T. Kalau kita eliminasi T-nya, nanti kan jadi kurva di bidang XY ya. Nah, bagaimana? Oh, bentar, saya buka dulu. Ini apa ya? Oh, saya mau mencari dulu sekarang. Ini kan tentukan persamaan garis singgung. Kalau mau menentukan persamaan garis singgung, saya perlu tahu titik singgung dan kemiringannya, betul? Kalau di bidang, kalau di ruang nanti agak lain. Ya. Kalau di ruang nanti harus tahu titik singgung, sama-sama harus tahu vektor arah. Di bidang juga boleh pakai vektor arah, tapi nggak perlu lah, turunan aja. Jadi saya cari dulu titik singgungnya. Nah, diminta pada saat T pi/4. Ya saya hitung dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Masukkan ke rumus X, 4 sin pi/4. Dapat ini kalau nggak salah ngitung. Y-nya juga masukkan ke sini.
2 cos pi per 4. Cos pi per 4 itu setengah akar 2. Ya, jadi ini ya. Jadi titiknya 2 akar 2, koma akar 2. Titik singgungnya. Kemiringannya. Ngitungnya gimana tadi? Udah ya di soal yang nomor 1. Sama dengan dy dt dibagi dx dt. Gitu? Alena, paham nggak sejauh ini? Bakal A nggak kamu? Ya, amin. Amin aja. Oke, ini masukkan aja ya. Turunin ini jadi min 2 sin. Ini menjadi 4 cos. Gitu. Nah, oke. Tahu disingkatnya. Saya perlu dy dx-nya saat t-nya ini, betul? Ya udah saya hitung. Saat t-nya dy dx-nya sekian. Sebentar, takut ada yang penting. Oke, jadi dengan demikian kita udah tahu titik singgungnya 2 akar 2, koma akar 2. Kemiringannya min setengah. Dy dx itu kemiringannya. Maka persamaan garisnya ini ya. Y min Y1 sama dengan kemiringan X min X1. Jackson, paham nggak? Baru dipelajari kamu mau ditanya. Oke. Turunan 2. Gimana turunan 2? Turunan 2 adalah turunan dari turunan 1. Betul? Semua terhadap X. Karena turunan 2 terhadap X. Turunan 1 terhadap X. Tadi udah ini. Nah, tapi ini nggak bisa diturunin terhadap X kan? Fungsinya bergantung ke T. Jadi harus divariasi lagi. Turunin dulu terhadap T. Mana ini nggak mau? Kok nggak mau dihapus dia? Wah, ngeheng. Mau lah tipenya. Jadi turunin dulu ini terhadap T. Karena dia fungsinya fungsi T tadi. Kali bawahnya apa? Kurang. Ya yang X-nya harus dx dt. Soalnya kalau dt-nya dicoret jadi ini lagi gitu ya. Oke, turunin ini terhadap T. Ini tangan menjadi sekan kuadrat. Dx dt tadi udah dihitung. Dx dt itu 4 cos T. Sederhanakan. Dapat ini ya. Sekan itu seper cos kuadrat. Ada per cos lagi. 3. Lanjut lagi. Tentukan semua titik. Nggak boleh ketinggalan. Kalau titiknya ada 10, ya harus 10-10-nya. Pada kurva dengan persamaan ini, X-nya ini, Y-nya ini, T-nya bergerak dari ini, yang memiliki garis singgung yang sejajar dengan sumbu Y. Garis singgungnya sejajar sumbu Y. Berarti garis singgungnya tegak ya. Kalau garis singgungnya tegak, maka kemiringannya berapa? Ini kalau Y sama X kemiringannya berapa? Y sama dengan X. Kemiringannya berapa? 1. Kalau Y sama dengan 5X. Kalau tegak? Enak. Kalau datar? 0. Kalau ini tak hingga kan? Nah, kita lihat. Tadi dy dx kan rumusnya. Ini ya. Kenapa pakai ini? Karena dia fungsinya dalam T awalnya. Nah, kita lihat. Garis singgung sejajar dengan sumbu Y. Berarti nilai dy dx-nya
Kalau nggak tak hingga, min tak hingga, betul? Ya, kemiringannya tak hingga atau min tak hingga. Atau saya pakai mutlak aja. Mutlaknya bernilai tak hingga. Sekarang kita lihat rumus dy dx ya. Sebentar ini. Sekarang kita lihat rumus dy dx ya. dy dx karena parameter x dan y-nya dalam T harus pakai rumus ini lagi. Supaya jadi tak hingga gimana? Berarti bawahnya harus 0, betul? Belum sampai situ sih. Dihitung dulu lah, ini dihitung dulu. Nah, baru sekarang supaya tak hingga, maka yang bawahnya 0. Tentunya yang atasnya nggak boleh 0. Kalau dua-duanya 0 belum tentu. Tapi sin sama cos kan beda nilai. Kalau cosnya 0, sinnya nggak 0. Udah, ini cos T-nya 0. Dapat T-nya kan? Sudah, semua T. Kan, semua titik, semua T. Belum selesai ditanya titiknya. Setelah dapat ini, ya dihitung X-nya berapa. Ini kurang ya. Dari sini, maka X1 Itu balik deh, hitung daya pada X. dx dt benar benar, kamu yang terbalik. X-nya satunya berapa? Masukkan aja X-nya berapa ke sini. Sin pi per 2 4 ya, 4 kali sin pi per 2 tambah 1 sama dengan 5 Y1 3 cos pi per 2 sama 0. Jadi titiknya, kan ditanyanya titik pada kurva. Jadi harus titiknya bukan T-nya. Hah? Oh, min 1. Min 1 sama dengan min 1. Jadi titiknya 5, min 1. Nanti yang satu lagi ya, hitung sendiri ya. X2-nya berapa? Y2-nya berapa? Jadi dapat titiknya. Kalau saya ini tadi baru menghitung sampai T-nya doang. Gitu ya. Lanjut lagi. Hitung integral ini. Parameter lagi. Kembali caranya seperti waktu kuliah. Semua kita nyatakan dalam dt ya. Dalam T. Jadi dx-nya harus diubah dalam dt dulu. Dari mana? Dari hubungan X ini. X ini, dx-nya bisa dihitung. Hubungannya. Oke, semua bagian diparameterisasi dalam T atau semua bagian dinyatakan dalam T. Semua bagian apa? Semua bagian integralnya. Ini dulu, saya urusin dx-nya dulu. Dx hubungannya dengan dt dari sini. X sekian dx turunin sama dengan dt. Tuh. X-nya nanti tinggal disubstitusi jadi T plus 1 pangkat 2. Ini juga Y-nya 4 kali Y, 4 kali ini. Tinggal batasnya. Karena ini dx, ini batas X. Jadi kita urusin batasnya. Kalau X-nya 0, pakai hubungan ini lagi. T-nya berapa? X-nya 0, berarti T-nya harus min 1. Satu lagi, kalau X-nya 1, masukkan ke sini X-nya 1, T-nya sama dengan 0. Sudah. Tinggal teng-tong, dibuka saja. Batasnya jadi min 1, 0. X dan Y-nya diganti sesuai yang diberikan. Dx-nya diganti dt. Nah, ini polinom biasa ya. Kalikan aja dulu polinomnya. Integralkan, nanti masukkan batasnya. Nah, yang gininya nggak usah disalin lah. Titik gitu.
Kan kalau udah tahu ini, yang ini mah nggak usah lah, ngapain nyalin. Gitu, kayak si Marsin tadi ya. Masukin otak aja dulu, nanti ujian keluarin dari tangan gitu ya. Hah? Lanjut lagi. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh setengah hiperbola ini. Nah, kenapa yang atas nanti kita lihat dulu. Ini udah saya gambar dulu sih. Dan garis ini. Coba kita lihat. Kenapa ini hiperbola kayak tadi, tangan sama sekan. 1 tambah tangan kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Kita rumuskan. Tangannya ini X, sekannya Y/2. Kemudian pakai rumus itu, ketemulah jadi itu. Disusun, bentuk kuadratnya disatukan, supaya ruas kanannya 1. Berarti yang S ke belakang jadi minus. Nah, ini hiperbola yang nggak boleh 0 yang mana? Y-nya nggak boleh 0 ya. Jadi Y-nya ada minimumnya, yaitu sebesar 2. Supaya jadi 1 nih. Jadi ini 2 nih. 2 ya. Kalau mau dipertegas itu 2. Ini min 2. Simetri. Nah, kita lihat sekarang. Kenapa gambarnya saya ambil yang atas gitu ya, bukan yang bawah. Kita lihat lagi, sebenarnya nggak dihitung lagi di sini saya. Nanti kalau mau dilihat kenapa yang atas. Kita lihat kalau T-nya mendekati min pi/2, bayangin min 90 derajat, X-nya menuju berapa ya? Tangan min pi/2. Tangan pi/2 tuh tak enggak ya? Tangan pi/2 tuh tangan apa enggak ya? Ini tangan. Ini tangan nih. Pi/2, ini min pi/2. Kalau menuju min pi/2, tangan menuju min tak hingga. Kemudian satu lagi yang sekannya. Y-nya. Menuju berapa itu? 2 sekan pi/2. 2 kali 1/4 cos. Cos di sini positif ya. Di antara min pi/2 sampai 0, cos itu positif. Tapi dia 1/0. Jadi plus tak hingga. Jadi titik awalnya waktu T-nya mendekati ini, karena min pi/2-nya nggak masuk. Kita hanya melihat mendekati ini. Dia X-nya negatif. Ini sumbunya X-nya negatif. Y-nya positif. Berarti harus yang ini kan. Nih. X-nya negatif di sana. Y-nya positif di sana. Jadi awalnya sini. Set gitu. Jadi gambarnya hanya yang atas. Oke. Setelah tahu gambarnya, kemudian saya gambar juga garis Y sama dengan 4, maka daerahnya ini yang mau dihitung luasnya. Oke. Saat Y sama dengan 4, oh saya sekarang kan mau mengintegralkan ini daerah yang kuning, berarti harus tahu titik potongnya nih. Titik potongnya berapa ini? Nah, ini berapa titik potongnya, simetri sih. Kita lihat saat Y-nya 4, ya. Kan dari persamaannya ini, Y-nya 4, saya masukkan ke sini, X-nya dapat ini. Jadi ini min akar 3 sampai akar 3. Gitu. Untuk batas integralnya nanti. Sebentar, Pak. Lanjut lagi. Jadi nanti luasnya adalah integral dari min akar 3 sampai akar 3 gitu ya. Nah, ini berapa? Kita lihat ini persamaannya Y sama dengan sekian. Nah, pokoknya ini hiperbola ini. Berarti berapa kita ngitungnya?
tinggi 4 dikurangi tinggi Y, betul? Ini. Nanti di sini 4 dikurangi Y. Ini Y yang ini. DX. Saya nggak bikin partisi lagi lah ya. Tingginya aja, tinggi daerah kuning, ini tinggi yang kuning kan di sini. Sama dengan 4 dikurangi yang bawahnya. Fungsi yang hitam dikurangi yang merah. Y-nya yang hitam dikurangi Y-nya yang merah. Oke, jadilah ini. Tuk. 4 min Y. Ini saya hapus lagi ya. Sebentar. Supaya tidak banyak ini. Ini juga gambarnya. Lihat nomor sebelumnya. Kenapa yang merah gitu ya. Nah, udah tahu ini mah gampang. Kayak soal sebelumnya aja diparameterisasi semua dalam T. Kita punya X-nya ini. DX-nya bisa dicari hubungannya dengan DT. Semua dalam T ya. Y-nya gimana? Y-nya udah dari awal dalam T. DX-nya dalam T. Batas-batasnya masukkan. X-nya yang kirinya min akar 3. X-nya mana tadi? X-nya min akar 3. T-nya berapa? Coba kita lihat. X-nya min akar 3, T-nya berapa? Berarti X itu kan tadi tangen min akar T sama min akar 3 X-nya. T-nya berapa? Atau yang bawah dulu. X-nya akar 3, tangen sesuatu akar 3. Berapa sudutnya? Istimewa tangen sama akar 3 tuh? Hah? Pi per 2. Pi per 3, 60 derajat ya. Yang ini nanti 120 derajat. Oh, nggak boleh 120 derajat karena harus ada di sini. Jadi ambil yang kuadran 4. Min 60 derajat. Sudah, maka integralnya dengan mudah dihitung. Ini. Batas T-nya. Y-nya ganti dengan yang diketahui di soal ini. DX-nya ganti dengan ini. Cuma ini muncul sekant pangkat 3. Harus pakai integral parsial. Oh, udahlah. Ya. Kalau ini soal tipe B, nggak mungkin dipilih fungsi seperti ini. Masa nanti ini, aduh panjang sekali ininya. Paling soalnya, rumuskan luas daerahnya dalam bentuk integral tentu. Nggak perlu dihitung. Atau kalau mau dihitung, ininya dicari yang sederhana. Nggak sampai sekant pangkat 3. Atau soalnya hanya ngitung integral sekant pangkat 3. Itu. Oke? Mau disalin? Ya, silakan kalau mau nanya. Kenapa yang merah bukan yang hitam gitu? Tadi kita lihat. Saya ulang ya. T-nya kan di antara, nggak termasuk ujungnya, sorry. Pi per 2 sama min pi per 2. Saya sekarang mau ngamati. Kalau T-nya dekat-dekat sini, dekat ujung kirinya, itu pangkalnya ya kalau di kurva. X-nya berapa, Y-nya berapa? Jadi kalau T-nya, saya nggak tulis sama dengan karena nggak termasuk. Nulisnya menuju. Atau kalau minus susah, saya mau ngamati dulu ujungnya aja dulu. Kalau T-nya menuju pi per 2 yang ini dulu, yang kanannya. Kalau T-nya mendekati pi per 2, si X ini mendekati berapa? X-nya kan tangen T ya. Tangen pi per 2 menuju berapa? Tak hingga. Y-nya menuju
Y-nya 1 per cos. Cos pi per 2 berapa? 0. 1 per 0 tapi positif negatif. Menuju pi per 2 berarti di kuadran 1 kan? Jadi tak hingga juga. Jadi ujungnya, ini ujungnya, X-nya harus menuju tak hingga, Y-nya menuju tak hingga. Yang mana? Ya, kalau yang ini. Y-nya negatif ini mah kan. Ini kan di bawah, Y-nya negatif. Bukan, ujungnya bukan ini. Apakah ujungnya yang ini? Bukan, X-nya harus menuju tak hingga, Y-nya menuju tak hingga. Jadi ujungnya yang ini. Berarti kurvanya yang ini. Kalau mau lihat dari pangkalnya juga boleh. Nanti ketemu X-nya negatif, Y-nya X-nya min tak hingga, Y-nya tak hingga. Lihatnya salah satu ujungnya. Ujungnya ini harus di sini, di tak hingga, koma tak hingga. Udah paham? Masih belum? Sekali lagi kenapa? Ini? Maksudnya ini? Boleh. Harus diamati lagi ini. T-nya kalau menuju min pi per 2 pangkalnya. Kalau diamati lagi, X-nya menuju min tak hingga, Y-nya menuju tak hingga. Jadi awal kurvanya X-nya harus min tak hingga di sana, Y-nya harus tak hingga di sana. Berarti awalnya di sini. Ini yang ini. Sebenarnya cukup satu aja. Kalau udah tahu ujungnya yang ini, ya berarti kurvanya pakai yang ini. Nggak mungkin pakai kurva yang ini. Gitu? Bisa? Oke. Hapus ya. Push. Lama. Blok aja. Lanjut lagi. Aduh, udah sejam. Ini mah gampang. Misalkan U ini, V ini. Tentukan U dibagi panjang U. Jotos, buka aja ya. Ingat kalau vektor pakai kurung lancip. Bagi panjangnya ini kuadrat tambah ini kuadrat. Tinggal dihitung saja. Ini kalau bawahnya 9, akar 9 itu 3, berarti semua dibagi 3. Gitu? Udah yang ringan gitu mah nggak usah disalin, ngapain? Ditutup juga nggak lupa kan? Mau dilupakan aja nggak bisa malah. U kurang V. Suruh ngitung panjangnya. Ya hitung dulu U kurang V. Nanti dihitung panjangnya pakai rumus akar itu. Panjang U kurang V. Jadi U kurangi V ya kurangi aja tiap komponen. Panjangnya, sederhanakan dulu. Baru dihitung panjangnya gitu ya. Min 4 kuadrat, min 2 kuadrat, 2 kuadrat. Sudah? Lanjut lagi, cepat kalau itu. Misal U, V, dan W ini. Hitung, W-nya nggak dipakai kalau di soal yang E. U dot V panjangnya. Ya hitung aja U dot V dulu gitu ya. U dot V berarti ini kali ini ditambah ini kali ini. Sederhanakan dulu, baru dihitung mutlaknya. Gitu? Tolong kalau terlalu lambat ngajarnya kasih tahu. Terlalu cepat juga kasih tahu. Kalau terlalu lambat saya senang. Karena bisa dipercepat. Gampang mempercepat mah. Gitu kan? Cepat selesai gitu. Tadi nomor berapa ya? Ini. Rumus dasar gini udah harus nempel udah nggak mikir lah U kali V. Ini nih. Panjangnya akar ini kuadrat gitu. Ini juga ringan. Tentukan sudut antara vektor U dan V. Kalau U dan V-nya ini. Apa? Sudutnya
Pakai rumus cosinus. Ya. Misalkan alfa sudut antara U dan V, maka cos alfa sama dengan poho, kata si Rachel teh rumusnya oke poho. Kumaha minggu depan ujian? Cos alfa adalah panjang U kali panjang V dibagi salah. Cos alfa adalah U kali V dibagi panjang U kali panjang V. Ya. Sisanya tinggal ngitung. Ngitung. Kalau ketemunya istimewa, cosnya min setengah, harus dihitung alfanya. Minus 6, oh salah ya? Oh ya betul. Di kuadran 2. Lanjut lagi. Yang gampangnya kita percepat ya, karena di bawah ada yang susah. Misalkan U ini, tentukan vektor tak 0V agar ini bernilai 0. V-nya tapi nggak boleh 0. Kalau V-nya 0 mah udah jelas lah jadi 0 ini. Kalau V-nya 0 nggak boleh, nanti ini dibagi 0. Supaya ini bernilai 0. Coba kita lihat. Ini akan bernilai 0 kalau gimana? Kuda dibagi kucing sama dengan 0. Maka kudanya harus 0 ya. Kalau pecahan gini 0 berarti yang atas harus 0. Nggak boleh yang bawahnya 0. Berarti buka. Maka yang atasnya harus 0. Ingat ini skalar. Kalau udah dikaliin jadi skalar. Bilangan. Ya udah hitung aja. U kali V 0. Oh ya ditanya V-nya. Saya misalkan dulu V-nya. Vektor dengan komponen ABC. Kalikan aja dengan U. 0. Berapa A, B, dan C-nya? Bisa banyak. Kalian bayangkan aja kalau ada satu vektor gitu. Yang supaya U kali V ini 0 tuh sebenarnya saling tegak lurus ya. Yang tegak lurus ini kan banyak vektornya. Ini kalau ini yang tegak lurus dia banyak. Ini. Makanya ini bisa banyak. Pilih aja. Pilih. Ambil C-nya 0. B-nya juga sebenarnya boleh diambil sembarang. Oke. Ambil B-nya 1. Maka A-nya min 4. Oke. Nah. Itu baru satu vektor. Cukup dan dimintanya suatu vektor. Jadi cukup vektornya A-nya min 4, B-nya 1, C-nya 0. Beres. Mau yang lain boleh. Ambil A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Nggak boleh vektor 0. Jadi ambil misalkan B-nya 0, A-nya 6, C-nya dihitung, min 2. Jadi banyak vektornya, tapi cukup suatu. Jadi boleh juga, gini saya tulis ya. Boleh juga ambil, berapa tadi? B-nya saya ambil 0, A-nya saya ambil supaya istimewa, ambil 6, maka didapat C-nya dari sini ya. Dari sini C-nya didapat A-nya 6, berarti C-nya min 2. Jadi V-nya boleh juga vektor ini. 6, 0, min 2 akan banyak sekali. Ya. Biarin aja hanya suatu, jadi satu aja. Kalau tentukan semua, nah itu lebih berabe. Harus mencakup semua vektor. So, ini rada susah. Mau lanjut lagi kalau nggak ada yang tanya. Sama, misalkan U-nya ini
tentukan suatu vektor tak 0V agar ini bernilai minimum. Gimana tuh? Gimana? Tuing aja langsung buka gitu. Nanti idenya nggak muncul. Ini minimum. Nah, kita lihat gini. Pakai warna lain. Ini bagian yang di atas, ya, Bang. Sekarang kita lihat, saya mau salin ini. Ingat panjang vektor ini pasti nggak negatif ya. Ini. Nah, saya bisa tulis sebagai panjang U kali panjang V kali cos sudut antaranya yang atas, betul? Gitu kan? Ya, U kali V sama dengan panjang U kali panjang V cos theta. Makanya sudut itu antara dua vektor itu penting sekali rumus. Supaya minimum gimana ini? Ini kan bisa dicoretin nih. Nah, supaya minimum gimana? Cos theta-nya harus min 1 kan? Sekecil-kecilnya. Oke, saya buka. Mungkin di sini jawabannya saya pada beda. Oh, misalkan theta sudut di antaranya. Oh, langsung aja ya. Ini teh cos theta bodoh ah. Bodoh. Ini tadi bodoh sekali. Langsung aja ini tuh cos theta. Supaya minimum, maka theta-nya harus berapa? Cos-nya min 1, paling kecil kan? Supaya minimum. Theta-nya? Hah? Apa? Pi. Kalau gambarannya gini jadinya. Nah, kalau theta-nya pi diketahui, U-nya diketahui nih. Vektor U ini. Vektor V yang dicari nih. Harus sudutnya pi. Berarti V-nya berapa? Minus dari U. Jadi gitu. Gitu ya. Pada mikir ya vektor mah. Begitu idenya tahu, oh supaya minimum theta-nya sama dengan pi. Kalau pi berlawanan arah, ya udah minus ya. Berikut. Ah, ini standar kalau ini udah nggak perlu ide. Harus apa rumus saja. U, V, W ini. Tentukan proyeksi. Jangan keliru ini ya. Ini proyeksi V pada U. Rumusnya apa? Proyeksi V pada U ini apa? Ingat, kalau proyeksi V pada U, banyak U-nya nanti karena searah dengan U. Atasnya mah UV, gitu ya. Ingat ya. Dot produk. Banyak U-nya karena hasilnya diproyeksikan pada U. Ya ini U. U, gitu ya. U. Gitu mengingatnya ya. Proyeksi V pada U. Saya hapus. Karena udah ada di sini nanti. Susah menghapusnya. Kita buka. Itu mah rumus aja gitu. Mau nulis U kuadrat di sini boleh. Panjang U kuadrat gitu ya. Udah tinggal hitung aja kan. Sisanya ngitung aja. U kali V kalikannya 3 kali 2, 2 kali 0, 1 kali min 1, jumlahkan.
Panjang U kali panjang U, saya tulis sebagai panjang U pangkat 2. Panjang U tinggal 3 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat. Diakarkan, dikuadratkan, akarnya hilang. Oke. Coba nggak boleh disalin. Oh, boleh lah. Ini cuma panjang-panjangan. Jadi ini gimana? Kita hitung dulu proyeksi W pada U. Cuman hasilnya vektor. Nanti diproyeksiin lagi ke U hasilnya. Proyeksi W pada U. Diproyeksiin lagi ke U mah ya. Ya gampang. Tapi kalau nggak mau mikir ya udah pakai rumus aja. Sebut ini S. Dihitung kayak yang di atas ya. Nggak saya hitung tuh. Tinggal masuk-masukkan aja ini vektornya, hitung kayak yang di atas. Kemudian proyeksi S pada U, masukkan lagi ke rumus yang sama. Proyeksi S pada U adalah US, ininya yang banyak U-nya. Hitung sendiri, udah lewat. Rumus lagi ini harus hafal yang berikutnya. 14. Lanjut nomor 14. Tentukan semua vektor yang tegak lurus vektor U dan V. Bayangkan nih, bayangkan. Ini ada satu vektor U, ini satu vektor V. Nah, tentukan semua vektor yang tegak lurus keduanya. Gimana? Kan banyak yang tegak lurus dia ya. Ini U, ini V, katakan di bidang ini. Yang tegak lurusnya berarti yang di sini atau yang ke dalam. Semua kelipatannya yang di sini tegak lurus U dan V, yang ke dalam juga. Mendapatkannya gimana? Hah? Ayo. Masa lupa? Gara-gara ujian hidrologi jadi lupa gitu? Itu tadi apa lihat? Di awal sekali lupa. Kita lihat. Ini. Mana? Ini lihat. Hasil kali silang U dan V itu tegak lurus terhadap U dan V. Jadi, tadi nomor berapa ya? Nah, mendapatkan yang tegak lurus vektor U dan V, ya kita hitung hasil kali silangnya. Misalkan hasil kali silangnya saya namakan vektor S. Dia tegak lurus U, tegak lurus V. Tapi itu baru satu nanti. Semua gimana? Tadi udah hilang gambarnya. Tadi ada U, ada V, yang tegak lurusnya ini U kali V. Kalau semua, ya kelipatannya aja nanti tinggal. Jadi hitung dulu satu ini. Hitung. Dan kita lihat bahwa hasil kali silang ini, si S ini, tegak lurus U, tegak lurus V. Kita hitunglah ini. Hasil kali silang. Caranya seperti itu. Hitung pakai rumus determinan. Terserah caranya. Lihat catatannya. Nah, kalau diminta semua, kalau ditanya tentukan suatu, udah cukup ini aja satu biji. Kalau semua di sini ya udah tinggal kelipatan ini aja. Ini tegak lurus U, tegak lurus V. Kelipatannya ya tegak lurus U, tegak lurus V. Kelipatannya tuh bisa kelipatan positif, bisa kelipatan negatif karena arahnya bisa dua macam ya. Begitu, jadi T kali S, T-nya bilangan real, berapa aja boleh negatif pun. Kalau dibilang ini mah gampang, yang perlu ide awalnya di soal kayak gini. Paham nggak? Baju krem, paham nggak? Bener.
Kamu semester 1 dapat nilai apa? Kelas siapa? Hah? Pusmi mah bukan di situ, di GKU 2. Aduh, cilaka dong ya. Nanti dari saya kamu bisa-bisa dapet C. Amin lagi kayak dia nanti. Amin. Tentukan luas segitiga dengan titik-titik sudut ini. Ada petunjuk di soalnya. Tuliskan ini sebagai gini. Di ruang. Jadi A-nya, ini coba kalau dilihat ya. A itu berapa? 1,2. X-nya 1. Ini X-nya 1. Ini X nih sumbu yang merah. X-nya 1, Y-nya 2. Setnya dibuat 0 di bidang X, O, Y. Gitu ya. Jadi titiknya ini dinyatakan dalam ruang. Sebagai berikut. Kenapa dinyatakan dalam ruang? Nanti ke bawahnya. Bentar. Oke, lanjut. Ini dibuka ya. Sekarang katakan saya lupa rumus SMA untuk hitung luas segitiga kalau titik-titiknya diketahui. Saya ilustrasikan aja ini A, B, C. Luas itu adalah apa? Ini alasnya saya ambil, ini alas kali setengah tinggi gitu ya. Atau setengah alas kali tinggi gitu ya. Setengah BC kali T. BC gampang dihitung ya. Jarak antara dua titik kan. Mau di ruang atau di bidang sama aja karena saya taruh di bidang X, O, Y ininya juga. Nah. Berarti BC udah nggak ada masalah hitungnya. T-nya gimana? Nah, T-nya ini tingginya kita lihat segitiga ini. Sini. T itu sama dengan apa? AC sin alfa, betul? Kebaduk. Banyak air lagi di situ. Gini. T ini sama dengan AC sin alfa. Benar enggak? Sin alfa kan T dibagi AC ya. Betul? Nah, jadi itu. Sin alfa dapat dari mana? Hah? Nggak mau. Sin alfa dari apa? Dari cos alfa. Cos alfa juga nggak tahu. Kali silang. Ingat rumus ini. Kalau ada vektor U dan vektor V, tapi di ruang. Makanya ini dibikin di ruang titiknya. Maka ini jangan lupa rumus dasar. Panjang U silang V sama dengan panjang U kali panjang V sin, kalau ini ya, sin alfa. Kalau yang rumus cosinus, U dot V sama panjang U kali panjang V cos alfa. Ini kita perlunya sin. Jadi sin alfa adalah ini dibagi ini. Gitu ya. Vektor tuh banyak perlu ide. Kalau udah tahu idenya, ke bawahnya mah cuma ngitung gitu biasa. Jadi kenapa ini dinyatakan dalam ruang supaya bisa ngitung hasil kali silang. Karena hasil kali silang hanya terdefinisi di vektor 3 komponen. Oke, ini bawahnya apa ya? Oh, saya hanya mendetailkan BC bisa dihitung. AC bisa dihitung. Ini ngapain CA?
Oh, mau ngitung ini. CA kali CB. Maka CA ini. Kemudian hasil kali silangnya ini kalian hitung sendiri. Aduh, gitu ya. Kasihan si Rasya dari tadi udah gitu. Udah ada 50 kali dia. Nah, gitu lagi. Lama-lama pulang kulitnya udah nggak ada, udah 50 kali digini-gini. So, kalau mau disalin dulu boleh. Coba kalau saya nggak nyiapin dulu, kehabisan waktu. Tentukan persamaan bidang yang memenuhi masing-masing informasi berikut. Syarat, ingat ini ya, syarat membuat persamaan bidang harus ada titik yang dilalui dan vektor yang tegak lurus bidang. Vektor normal namanya. Caranya standar. Sebagai berikut. Jadi harus ada titik yang diketahui. Ini saya sebut titik A itu ya. Ini titik A. Ini diketahui. Dan vektor normal. Vektor normal tuh nggak harus nempel di bidang ya. Ini kalau bidang meja, vektor normalnya ini boleh aja. Mau yang ke bawah juga boleh. Vektor normal tuh banyak. Nah, satu aja cukup. Prinsip dasarnya ini yang harus udah bukan hafal lagi, udah logikanya udah masuk aja. Itu ambil satu titik P sebarang di bidang. Ini caranya udah harus gini. Namanya mau P, mau B, mau apa terserah. Pokoknya ambil satu titik X, Y, Z di bidang. Maka vektor AP atau PA boleh. Vektor PA tegak lurus N. AP di sini saya. AP tegak lurus N. Kenapa? Kalau ini vektor normal, setiap ada segmen garis di bidang, ya tegak lurus ini. Ya. Kalau tegak lurus berarti kalau di dot produkan hasilnya 0. Udah tinggal dihitung aja AP berapa. AP adalah P kurangi A X min 1, Y min 1, Z min 1 kali vektor normalnya udah tahu. Tinggal dihitung aja, kalikan. Keluar dah. Ya. Itu prinsip dasar untuk membentuk persamaan bidang. Jadi nanti kalau ada di bawahnya tentukan bidang singgung nanti di fungsi 2 ubah atau persamaan bidang yang gimana, pokoknya harus tahu satu titik yang dilalui bidang dan vektor normal. Selanjutnya prosedurnya selalu gini. Rasya udah pusing bisa? Minum ini dulu nih. Mumpung ini udah di tas saya 1 semester. Paham nggak? Benar. Kalau ada acara miss-missan di FTSL, kamu kayaknya juara. Ada sih lucu lagi, satu lagi. Tapi di teknik lingkungan ya. Siapa ya namanya udah lupa. Udah lupa lah. Nanti aja pas ospek ya, diusulkannya ke seniornya. Ada acara miss-missan gitu ya. Semua yang cewek harus lenggak-lenggok jalan. Tuh. Oke, berikutnya. Tentukan persamaan bidang yang memenuhi masing-masing informasi berikut. Sama, persamaan bidang lagi. Berarti harus punya satu titik, punya vektor normal. Nah, syaratnya melalui titik A, ini saya namakan titik A, belum punya nama. Tegak lurus garis ini. Gimana? Pokoknya harus dapat titik yang dilalui bidang, ini udah dapat. Dan
tegak lurus garis ini. Coba ilustrasi dulu ya. Ini melalui titik. Kotakin dulu supaya nggak nyambung dengan yang atasnya. Ini melalui bidangnya harus melalui titik A. Udah punya titiknya, tinggal vektor normalnya. Tegak lurus garis ini. Jadi garis ini tuh tegak lurus si garis tuh. Nah, ini garisnya. Nah, nembus di situ ya. Ini garisnya, garis L gitulah. Ini sebut garis L. Dia harus tegak lurus garis L. Berarti vektor normalnya yang mana? Yaitu vektor arah dari si garis L, betul? Ya. Ya, vektor arah dari garis L ini. Vektor arah dari garis L mana? Oh, garis baru di bawah ya. Nanti sekarang terima aja dulu ya. Vektor arah garis itu ada, tinggal ambil koefisien T-nya aja. Min 1, 2, 2. Nanti di bawah baru waktu membentuk persamaan garis baru jelas itu kenapa koefisien T-nya. Atau lihat lagi diktat kuliahnya kemarin. Ya. Dari membentuk persamaan garis nanti ketahuan bahwa vektor arah garis adalah ini. Sekarang dipakai aja dulu ya. Oke, saya buka. Jadi idenya mendapatkan vektor normal juga. Vektor arah garis ini adalah tinggal ambil koefisien T-nya. Nanti dijelaskannya di bawah ada soal persamaan garis. Aduh, udah resah kalian? Bentar sampai 55 ini. Nah, ini sebagai vektor normal bidang. Vektor arah garis kan tegak lurus garis. Katanya di soal vektor arah garis ini. Ya berarti ini vektor normalnya. Ini saya hapus dulu supaya nggak banyak terkontaminasi. Di sini udah ada gambarnya. Nih, vektor U, vektor normalnya. Titik A pada bidang. Ya kayak tadi. Membentuk persamaannya, pilih sembarang titik pada bidang. Saya namakan titik B. Kalau tadi saya namakan titik P. Ini titik B. Udah tinggal vektor AB tegak lurus U. Atau vektor AB kali U sama dengan 0. BA juga boleh ya. BA tegak lurus U. Nanti sama aja setelah dikalikan. Udah sama ini persis dengan yang tadi. AB berarti titik B kurangi titik A. X min 1, Y min 2, Z plus 1. Kalau mau BA boleh. Ininya nanti muncul min 1 min X, min 2 min Y, 1 min Z. Kali ini tetap aja nanti persamaannya ketemunya sama aja. Nah, gitu. Udah pusing ya? Hah? Udah jenuh? Enggak. Berarti bisa sampai jam 10 lewat 30 ya. Paham nggak nih? Paham nggak? Aduh, saya tuh khawatir nggak paham. Kotak-kotak, paham nggak? Ungu muda, paham nggak? Aduh, kalau si Neng sampai nggak paham, saya sedih. Bener paham? Beneran? Ini baju hitam, paham nggak? Kaos hitam, jaket abu-abu. Hah? Paham nggak? Kamu namanya siapa? Hah? Yang keras? Rini. Aduh, susah. Udah aja. Lanjut lagi. Sama, membentuk persamaan bidang melalui titik ini. Nah, titiknya udah dapat. Tinggal nyari vektor normalnya. Tegak lurus bidang ini dan bidang ini.
Ingat kemarin di diktat sudut antara dua bidang adalah sudut antara apa? Vektor-vektor normalnya. Kita kerjanya dengan vektor. Jadi kalau ada bidang meja ini dengan bidang HP ini, sudut antaranya mana ngitungnya? Ini sudutnya. Itu sudut antara dua vektor normalnya. Kenapa pakai vektor? Karena sudut antara dua vektor gampang. Udah ada rumus kosinus. Oke. Lebih susah ini dikit ya. Sebut ini bidang V, ini bidang W. Kok nggak ada gambarnya saya? Harusnya pakai gambar. A, ini titik yang dilalui bidang yang mau dibentuk. Misalkan bidang yang mau dibuat adalah bidang S. Berarti, ini kita lihat, bidang S ini harus tegak lurus bidang V, harus tegak lurus bidang W. Betul? Bidang S harus tegak lurus bidang V dan tegak lurus bidang W. Itu dikehendaki soal. Kita kerjanya dengan vektor normalnya. Vektor normal bidang S tegak lurus vektor normal bidang V juga tegak lurus vektor normal bidang W. Itu kunci. Vektor normal bidang S tegak lurus vektor normal bidang V dan bidang W. Vektor normal bidang V mana? Ini berapa vektor normalnya? Vektor normal tinggal diambil apanya? Koefisiennya aja. Lihat lagi diktat kuliahnya kalau lupa. Nah, normal bidang V tinggal min 1, 1, 1. Ini nggak penting mau angkanya berapapun nggak pengaruh. Bidang W ini. Itu udah makin sedikit aja yang paham kayaknya ya. Ungu masih paham? Udah nggak ngikuti? Hah? Oke ya, saya nggak tahu kalau nggak jawab. Sekarang kita mau mencari vektor normal bidang S. Vektor normal bidang S harus tegak lurus vektor normal bidang V, juga tegak lurus vektor normal bidang W. Dapat dari mana S ya? S harus tegak lurus ini, tegak lurus ini. Gimana ngitung S ya? Bener udah kusut nih mah. Kalau nggak bisa jawab ini. Vektor S, itu vektor normal bidang, harus tegak lurus ini, juga tegak lurus ini. Jadi, kali silang. NV kali NW. Cross ya. NV cross NW. Kan tegak lurus keduanya. Itu jangan dilupakan tuh. Hasil cross product. Vektor normal bidang S. Ini. Hitung sendiri. Nah, udah punya sekarang vektor normalnya adalah hasil ini nanti. Vektor normalnya udah ada, titik yang dilalui bidang yang mau dibuat udah ada, kerjakan seperti soal yang sebelumnya. Loh. Udah nggak mau nyalin sekarang mas satu orang pun. Oh ada masihan. Udah jenuh. 43, 12 menit lagi. Bisa di-extend tapi. Mana yang persamaan garis ya? Ini perlu persamaan garis supaya tadi kalau ada persamaan garis gini, vektor arahnya itu tinggal koefisien dari T-nya aja. Kenapa? Coba kita lihat. Ya sebenarnya di diktat waktu kuliah udah, tapi kita lihat lagi di soal. Oke, lanjut lagi. Tentukan persamaan parametrik atau parameter garis
yang memenuhi informasi berikut. Ini yang dasar dulu ya untuk membentuk persamaan garis. Jadi untuk membentuk persamaan garis selalu acuannya harus tahu satu titik yang dilalui garis. Kalau bidang juga harus ada satu titik yang dilalui bidang. Ini yang dilalui garis. Ini udah dapat titiknya dikasih. Dan sejajar vektor ini. Kalau sejajar vektor itu berarti ini adalah vektor arah garis. Jadi harus punya titik dan vektor arah garis. Oke. Caranya standar ini juga. Kayak membentuk persamaan bidang. Oke, saya buka. Oh, caranya gini. Ini tutup dulu. Jadi setelah tahu satu titik yang dilalui garis dan vektor arah garis, ini vektornya mau ada di garisnya boleh, mau di luarnya boleh. Vektor itu kan digeser-geser sama aja. Nah, caranya membentuk persamaan garisnya, pilih satu titik sembarang pada garis. Selalu caranya gitu. Pilih sembarang titik pada garis. Kalau bidang, pilih sembarang titik pada bidang. Cuma sekarang bedanya ini. Maka vektor PQ akan sejajar dengan vektor V ya. Kan ini vektor arah garis. Jadi garisnya harus sejajar dengan vektor V. Kalau diambil titik di garis, ya PQ sejajar dengan V. QP juga boleh. PQ boleh, QP boleh. Nanti ke bawahnya sama aja. Kalau sejajar, dua vektor sejajar, berarti yang satu kelipatan yang lain. Nah, ditulisnya gini. Vektor PQ kelipatan dari vektor V. T-nya berapa? Terserah bilangan real. Pokoknya kelipatannya. Udah, bawahnya tinggal dihitung. Nol persamaan garisnya. Ini yang dasar harus gitu kalau persamaan garis ya. Nah, tinggal PQ hitung. Q kurangi P. Q kurangi P ya ini kurang ini kurang ini kurang ini. Sama dengan kelipatan dari vektor arah V. Susun sekarang tiap komponen X tambah 1 T kali 1 gitu ya. Nah, ini namanya persamaan parameter garis. Jadi, kalau diberikan persamaan parameter garis, mana vektor arahnya? Tinggal ini koefisien T-nya aja nih. 1 min 2, 4 tuh diperoleh, kalau balik, mundur, ini 1 min 2, 4. Itu kenapa tadi langsung saya pakai di sini ya, vektor arah garis. Itu tinggal min 1, 2, 2. Nah, secara umum, tadi teh, nah ini. Kalau ada, kemudian kalau ditanya persamaan simetriknya, T-nya dieliminasi. Jadi, kalau T-nya dari persamaan 1 ya X plus 1. Dari persamaan 2, T-nya mana? Y min 2 per min 2 gitu ya. Itu juga T. Dari persamaan 3, T-nya adalah Z tambah 1 per 4. Ini namanya persamaan simetrik. Ini parametrik, ada parameternya. Kalau nggak ada parameternya, simetrik. Nah, tinggal variasinya soal yang berikutnya. Aduh, udah jenuh kayaknya ya. Satu lagi ya, tanggung ya. 2 lagi. Supaya nanti ini saya bikin video bawahnya. 2 lagi lah, ini baru 50. Soalnya saya kalau turun istri saya juga belum balik dari GKU 2. Kita langsung balik sekarang. Sini kali ya. Tadi lupa ngerekam jadi diulang dari sini. Tentukan persamaan garis melalui 2 titik ini. Kita namakan titiknya dulu. A dan B.
Ingat, persamaan garis bisa dibentuk kalau ada titik yang dilalui garis dan ada vektor yang sejajar garis atau namanya vektor arah dari garis. Titik yang dilalui garis udah punya, cukup A aja salah satu ya. Kemudian katanya garisnya harus melalui AB. Vektor arahnya mana? Vektor yang sejajar dengan garis. Dapat dari mana? Benar-benar udah jenuh nih. Kalau nggak bisa jawab ini. Dapat dari mana? Hah? Ingat, persamaan garis harus ada titik yang dilalui garis. Ya pakai aja titiknya A atau B. Vektor arahnya mana? Vektor arah itu vektor yang sejajar dengan garis. Si Marsita aja udah bingung. Berarti udah jenuh bener. Itu vektor arahnya mana? Itu aduh kelihatan gitu. AB atau BA boleh ya. Vektor arahnya AB. Gampang sekali. Ini saya hapus dulu. Nah, vektor arah garis ya AB. Boleh juga BA. Boleh 3 kali AB juga. Ya udah AB aja. AB berarti B kurangi A. Tapi ini sebagai vektor. Nah, caranya kayak tadi. Ambil sembarang titik pada garis. Ya saya namakan titik C. Sembarang X, Y, Z. Titik ya pada garis. Maka vektor AC kelipatan vektor AB. Kenapa? Karena vektor AC sejajar AB. Atau AC sama dengan T kali AB. Ngomong naon, jadi udah nggak paham ya? Udah bawahnya sama dengan yang soal sebelumnya. Masukkan aja angkanya, ketemu persamaan parameternya. Lagi ya? Masih semenit? Ini yang E nih. Hah? Apa dulu? Sok ini atuh dihayati dulu. Tanggung ini persamaan garis juga saya habisin. Aduh dia udah gitu. Yang harus ditangkap dapat satu titik, dapat vektor arah. Bawahnya standar gini terus. Semua sama. Aduh, tambah lama kuliah kan tambah untung kalian. Berarti jumlah uang kuliah dibagi jam kuliah jadi makin kecil gitu. Satu lagi. Udah aja lah. Berikutnya kita bahas soal nomor 18E. Ini masih mengenai pembentukan persamaan garis ya. Jadi coba dilihat dulu soalnya. Tentukan persamaan parameter dari garis yang memenuhi informasi ini. Yang E ini ya. Oke, harus melalui titik ini dan tegak lurus dengan kedua garis ini dan ini. Coba kita lihat, saya akan namakan dulu garisnya. Ini ada 2 garis. Ini garis L, satu lagi garis M. Nah, kembali diingatkan bahwa untuk membentuk persamaan garis, perlu informasi satu titik yang dilalui garis. Di sini udah diberikan ini titiknya. Dan vektor arah atau vektor yang sejajar dengan garis. Nah, bagaimana mendapatkan vektornya? Coba kita lihat secara ilustrasi gambar ya. Ini katakan ini garis L. Satu lagi yang hijau ini saya namakan garis M. Garis L dan M tidak perlu saling tegak lurus ya. Nggak ada
infonya bahwa mereka tegak lurus atau tidak. Tapi garis L, satu lagi garis M gitu ya. Nah, garis yang akan kita bentuk harus tegak lurus L, juga tegak lurus M. Nah, ini digambarkan sebagai garis K yang merah. Garis K ini tegak lurus yang biru, tegak lurus juga yang hijau. Berarti vektor arahnya, vektor arah si garis K yang mau dibentuk, harus tegak lurus vektor arah garis L, juga tegak lurus vektor arah garis M. Coba kita lihat, dibuka dulu. Garis K ini, vektor arah garis K, tegak lurus vektor arah garis L. Kita lihat garis L, vektor arahnya adalah koefisien T-nya aja. 1, 1, min 2. Juga garis K ini tegak lurus vektor arah dari garis M. Ini. Ya. Min 1, 3, 2. Oke, begitu. Jadi, kita cari vektor arah dari garis K, yaitu vektor yang tegak lurus L, juga tegak lurus M. Ya, kita dapatkan dari vektor U di cross produkkan dengan vektor V. Karena U cross V nanti tegak lurus U, tegak lurus V. Ya. Oke. Jadi vektor arah garis K adalah, kita sebut aja vektor A, itu hasilnya adalah U kali V, ini bisa dihitung. Cross product. Sudah dapat, sekarang kita punya titik yang dilalui ini, vektor arahnya ini, persamaan garisnya bisa dibentuk, lihat seperti pada contoh yang A ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Diberikan dua fungsi bernilai vektor f besar dan g besar. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Ini mudah ya, teknis saja. Ini fungsi h itu sama dengan f dot g. Maka kita dapatkan rumus turunannya adalah turunan f kali g ditambah f kali turunan g. Jadi seperti fungsi skalar biasa aja ya. Turunan perkalian dua buah fungsi. Tinggal dihitung saja. Turunan f ini 1 jadi 0, ini 2t, ini 1. Hasilnya. Kali G-nya disalin saja. Kok jadi ini salah ya? Salah sebentar. Diperbaiki dulu. Oke, ini sudah diperbaiki. Jadi F aksen ini dikali G. Ini salin aja G-nya. Ditambah yang F tetap. Yang G diturunkan. Jadi ini. Nah, tinggal di dot produkkan, maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Itu ya. Oke, meningkat ke soal nomor 23. Vektor R merupakan vektor posisi dari sebuah partikel di ruang pada saat T. Tentukan kecepatan dan percepatan partikel, kemudian tentukan laju dan arah gerak partikel pada waktu T yang diberikan. Oke, jadi RT-nya ini diberikan ini. Kita jawab dulu yang ini. Tentukan kecepatan dan percepatan partikel. Kecepatan tinggal turunan dari R. Ini kecepatan V itu adalah turunan dari R. Ini diturunkan. Percepatan turunan dari V ya. Oke, ini diturunkan. Laju partikel, laju adalah besar kecepatan. Jadi lajunya tinggal kita hitung.
besar dari vektor V. Ya. Nah, pada saat T-nya 2, T-nya 1 ya. Sorry, salah lagi. Oke, tadi ada yang diperbaiki. Pada saat T-nya 1, besar lajunya, tinggal hitung panjang vektornya, panjang vektor V saat T-nya 1, masukkan 1 di sini. Jadi lajunya 3 gitu ya. Kemudian arah gerak. Kalau arah gerak itu berarti vektor kecepatannya kemana gitu ya. Nah, pada saat T-nya 1 ya kita hitung aja vektor kecepatannya. Arah gerak partikel adalah V kecepatan saat 1. Kalau dihitung, diperoleh, ini yang tengahnya ini masukkan T-nya 1, 1, ini 2 ya. Oke, begitu saja. Soal berikutnya. Coba. Tentukan persamaan parametrik garis singgung kurva. Jadi garis singgung terhadap kurva di ruang gitu ya maksudnya. Dengan persamaan parameter X-nya ini, Y-nya ini, Z-nya ini di titik ini. Di soal aslinya salah. Karena titiknya tidak berada pada garis. Jadi kita ganti ini titiknya ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Kalau mau menentukan persamaan garis, kembali diingatkan, harus punya titik yang dilalui garis dan vektor arahnya. Ya, dalam hal ini vektor singgung gitu ya. Vektor singgung terhadap kurva. Oke, titik yang dilaluinya ini udah dapat. Ya. Sekarang kita lihat vektor posisi dari kurva. Saya tulis ini dalam vektor. X-nya ini, Y-nya ini, Z-nya ini. Nah, coba kita lihat lagi. Vektor arah garis singgung adalah vektor kecepatan dari gerak partikel ya. Dan itu merupakan turunan dari vektor posisinya. Nah, vektor arah garis singgung jadi kita turunkan ini. Ini adalah vektor arah garis singgung. Nanti jadi vektor arah garis. Cuma saat T-nya berapa? Coba kita lihat. Katanya saat di titik ini. Di titik ini T-nya berapa? Kita lihat ini. Yang gampang. Di sini. 2T kuadrat min 1. X-nya harus 7. Berarti T-nya haruslah 2 ya. Oke. Saat T2. Bisa juga lihat dari sini. Y-nya min 4T. Kalau min 8 berarti T-nya 2. Sama aja ya. Lihat dari sini juga gampang. Oke, T-nya udah tahu. Jadi vektor arah garis singgungnya bisa kita hitung. Yaitu V saat 2. Masukkan ke sini T-nya 2. Nah, kita sudah punya ini vektor arah si garis. Titik yang dilalui garis juga ada. Kita bisa membentuk persamaan garisnya. Caranya udah standar ya. Jadi ini ada vektor arah V. V2. Ini titik yang dilalui garis udah tahu. Ini titik P. Saya namakan ini titik P tadi. Caranya pilih sembarang titik pada garis. Namakan Q. Maka PQ sejajar dengan V2. Dengan vektor arahnya. Atau PQ kelipatan dari vektor V2. Nih, PQ ini koordinat Q kurangi koordinat P aja ya. Sama dengan
kelipatan. Hurufnya mau pakai T, mau pakai lambda, mau pakai apa, terserah. Kelipatan dari vektor V2. Oke? Kalikan satu persatu tiap suku, maka diperoleh persamaan garisnya. Nah, begitu. Oke, berikutnya soal terakhir yang saya bahas, yaitu soal nomor 27 dari tutorial 4 ini. Suatu partikel bergerak sepanjang heliks dengan vektor posisi, yang penting vektor posisinya aja ya. Kalau belum mengenal bentuk heliks nggak apa-apa. Pokoknya vektor posisi, X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Untuk T yang non-negatif. Tentukan kapan partikel bergerak ke bawah. Apa artinya bergerak ke bawah? Berarti vektor kecepatannya yang bagian Z harus negatif ya. Oke, coba kita lihat. Partikel bergerak ke bawah bila komponen ketiga yaitu Z-nya dari vektor kecepatan, bukan vektor posisi ini ya. Dari vektor kecepatan bernilai negatif. Jadi V-nya yang bagian Z-nya itu ke bawah, negatif. Z-nya berkurang. Nah, kita hitung dulu aja dulu vektor kecepatannya. Dari vektor posisi, turunkan, dapat vektor kecepatan. Nah, kalau bergerak ke bawah, yang ini nih harus negatif. Oke, kita lihat saja. Bila 2T-3 kecil 0, atau kalau dihitung, kalau T-nya kecil dari 3/2. Tentunya T-nya juga harus besar 0 ya, karena ini syarat ini. Jadi antara T0 sampai 3/2, si partikel bergerak ke bawah. Apakah partikel pernah berhenti bergerak? Kalau pernah berhenti, berarti apa? Lajunya 0 ya. Coba kita lihat. Bila lajunya 0. Nah, vektor kecepatannya ini kita hitung dulu lajunya setiap saat. Lajunya. Sorry. Ininya kok hang. Sebentar, dia hang. Oke, vektor lajunya kita hitung tadi. Lajunya adalah besar kecepatannya, yaitu akar ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Kalau dihitung, disederhanakan jadi ini. Nah, kapan lajunya 0? Kalau yang di dalam akar 0. Pernah 0 nggak? Coba kita periksa. Diskriminannya kita hitung. B kuadrat min 4AC. Nah, diskriminannya kecil 0. Berarti ini definite. Dan definite positif karena koefisien ini. Jadi ini selalu positif. Jadi lajunya tidak pernah 0. Dengan demikian, maka partikel tidak pernah berhenti ya. Oke, yang C. Yang C. Tentukan kapan partikel sampai pada ketinggian 12. Nah, kalau mencapai ketinggian 12, berarti posisi ini ya. Posisinya. Posisi bagian Z-nya ini 12. Nggak peduli ininya ya. Pokoknya tingginya dari bidang X, Y, Y itu 12. Berarti nilai Z-nya. Oke, kita lihat. Ketinggian 12 bila komponen ketiga dari vektor posisinya bernilai 12. Jadi kita hitung ini. Supaya ini 12. Oke, di sini dihitung. Tinggal menyelesaikan persamaan kuadrat saja. Didapat
T-nya 5 dan T-nya min 2. Yang min 2 nggak dipakai karena T selalu non negatif gitu ya. Jadi pada saat T-nya 5, partikel mencapai ketinggian 12. Yang terakhir yang D. Tentukan kecepatan dan laju partikel saat berada pada ketinggian 12. Nah, pada saat ketinggiannya 12 tadi kan sudah dihitung T-nya 5. Sekarang ditanyanya, tentukan kecepatan dan lajunya. Tadi kita udah ngitung kecepatan ini, lajunya ini. Tinggal dimasukkan aja saat T-nya 5 ya. Masukkan. Saat T-nya 5, maka kecepatannya masukkan ke rumus kecepatan. Yang jawaban A itu kecepatannya. Dan masukkan juga ke rumus lajunya. Oke, sekian bahasan tentang tutorial 4. Terima kasih.